hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal, sudah sepatutnya kita melakukan satu hal yang luar biasa. Setia, jujur, taat, rendah hati dan sabar, yaitu sejuta rasa. Shalom Alaihem. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Satu hari lagi kita diberikan kemurahan, berkat, bahkan mujizat yang terus mengalir. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Satu hari lagi Kau nyatakan kasih setiamu. Satu hari lagi Tuhan Kau nyatakan anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku
aku pinta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Hanya satu rasaku yang ku abaikan, aku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Kami ucapkan syukur buat saat hari ini Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami umat Tuhan sempurna kami rasakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan Kau melawat seluruh jemaat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini hari perjumpaan pribadi setiap kami dengan Tuhan Yesus. Hari kebebasan, hari pelepasan, hari pembebasan umat Tuhan seluruhnya. Kami percaya Tuhan, penggenapan mujizat penuaian terjadi atas seluruh jemaat-Mu, atas gereja kami Bapa. Penuaian berkat, penuaian jiwa, penuaian mujizat terjadi atas gereja kami. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, segera kita berdiri. Haleluya, kita mau menari dan bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya, kita mau katakan kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk senantiasa melayani Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Rindu Tuhan, rindu melayani, berikan harapan.
memberkati kita. Amin. Haleluya, kita mau angkat pujian ini. Hidup yang kupilih sangat berarti. Haleluya. Glory bagimu, Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kepala sahabat kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami tidak salah memilih Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah korban syukur yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah ini semua untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja-Mu, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ku pastikan dapatkan. Ku pastikan dapatkan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Pastikan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pastikan dapatkan
korban syukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan hidup kami di hadapan-Mu. Tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti perasaan-Mu Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan, ku berikan Berikan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu menjawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ini hati kami Tuhan. Ini tubuh jiwa roh kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Puji Engkau Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan Tuhan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Engkau menjamah mengurapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar masuk dalam hati kami dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada kuasa jahat, setan iblis mengganggu, kami katakan tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya saat firman Tuhan ditaburkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kiranya kasih anugerah berkat-Mu ada bersama dengan kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir pemberitaan firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bertemu, kembali kita boleh beribadah dan kita belajar firman. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya yang sangat percaya bahwa ketika menerima Tuhan sebagai juru selamat kita memperoleh keselamatan. Dan setelah itu firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 yang B dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya saudaraku, selain keselamatan kita juga berhak menerima berkat Tuhan. Bahkan berlimpah baik jasmani maupun rohani. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Langkahnya seperti apa? Nah kita mau belajar. Saudaraku, saya mempersiapkan firman Tuhan ini sebenarnya kerinduan saya juga akan saya berikan dari tahun 2012. Tetapi belum sampai saya beritakan. Hari ini saya mau sampaikan saudaraku. Tetapi saya mengajak kita semuanya untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-6. Dasar firman Tuhan kita bicara. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, yang sedang menyaksikan dan bersama-sama ikut ibadah mendengar firman Tuhan secara online ini, kita buka Yeremia pasal 17 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku, di ayat ini kenapa saya baca? Supaya kita tahu, ternyata ada dua jenis orang, ada yang diberkati, ada yang tidak diberkati. Ada yang belum terima berkat, ada yang sudah terima berkat. Tetapi untuk orang percaya, ini ayatnya, ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya perhatikan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mau bahas tentang diberkatilah orang. Bagaimana supaya kita diberkati? Alkitab mencatat kita harus berharap dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Langkahnya seperti apa? Nah, saya kasih judul tema khotbah ini adalah sejuta rasa. Sejuta rasa saudaraku. Banyak ya, rasanya sejuta. Apa itu sejuta rasa? Sejuta. Setia, jujur, taat. Rasa, rendah hati, sabar. Untuk diterima berkat Tuhan,
Bagaimana bisa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan? Hanya orang-orang yang mau setia, jujur, taat, rendah hati dan sabar. Maka dia bisa mengandalkan Tuhan. Dan pasti diberkati Tuhan. Nah, kita mau kupas. Sejuta rasa. Jatuh cinta, sejuta rasanya. Sejuta rasa. Kita bicara dulu sejuta. Setia. Saudara, kalau saudara melihat kamus atau membaca kamus bahasa Indonesia, arti setia itu adalah orang yang berpendirian teguh. Berdiri kokoh pada pendirian. Contoh kalimatnya gini. Sekalipun tugas dan tanggung jawabnya berat, tetapi dia tetap setia melakukan. Kira-kira begitu setia. Ya. Punya pendirian. Pendiriannya teguh. Tidak goyah, itu setia. Nah, kalau firman Tuhan berarti sekalipun perintah Tuhan, sekalipun apa yang Tuhan mau, rencana Tuhan itu berat untuk dilakukan, tetapi dia tetap setia melakukannya. Seperti itu kira-kira. Contohnya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu gak gampang, berat. Sebagai manusia 100%, Tuhan mengalami yang namanya ketakutan. Haus, lapar. Bahkan waktu ada di Taman Getsemani, darahnya itu keluar, peluhnya itu sampai darah keluar. Tetapi Yesus setia. Kita mau belajar dari Tuhan. Untuk diberkati Tuhan, untuk bisa mengandalkan Tuhan dengan benar, menaruh harapan pada Tuhan, yang pertama harus setia. Saudara dan saya menjadi orang percaya harus setia kepada Tuhan. Sama seperti Yesus setia kepada Bapa. Setia. Kokoh, teguh dalam pendirian. Sekalipun mengiring Tuhan banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi aku mau setia. Nah, seperti itu. Itu yang diberkati Tuhan. Sekalipun doaku belum dijawab, aku masih terus ada dalam pergumulan, tetapi aku tidak akan berhenti berdoa. Dan aku tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, ini, untuk diberkati Tuhan, setia. Berkat Tuhan turun buat rumah tangga, kalau masing-masing pasangan setia. Menjaga kesetiaan. Saudaramu diberkati dalam pekerjaan, setia melakukan pekerjaan itu. Saudaramu diberkati dalam usaha saudara, setia terus pelan-pelan mengembangkan usaha itu. Terlebih dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala sidang, kalau mau bertumbuh berkembang pelayanannya, harus setia melakukan pelayanannya. Kokoh, teguh dalam pendirian. Ini yang pertama. Sejuta. Lumayan sejuta saudaraku. Artinya memang kita mau serius. Setia. Saya mengajak kita semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, dan semua orang yang mendengarkan khotbah ini. Setialah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun pergumulan seberat apapun masalah yang kita hadapi, saya mengajak kita semua setia kepada Tuhan. Amin. Karena berkatnya turun. Setia. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka dia akan diberikan kepercayaan untuk hal-hal yang besar. Kalau yang kecil saja kita nggak setia, maka tidak akan pernah kita mendapatkan yang besar. Kecil kita terima, setia. Kita mengucap syukur, maka dilipat gandakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Orang yang setia, dia terima surga. Ini yang pertama, setia. Yang kedua, sejuta. Jujur. Jujur saudara. Jujur kalau kita juga lihat dalam kamus bahasa Indonesia, itu melakukan sesuatu yang benar, memperkatakan yang benar, tidak berbohong, itu dalam perkataan, itu jujur. Dalam tindakan dia melakukan segala sesuatu, dia melakukan dengan benar, itu jujur saudaraku. Ada begitu banyak orang tidak diberkati Tuhan, kenapa? Tidak mau jujur. Dia butuh tapi enggak butuh seolah-olah. Dia sebenarnya membutuhkan pertolongan, tetapi dia merasa karena dia malu dan sebagainya, dia ngerasa tidak butuh, tidak mau jujur, apalagi kepada Tuhan. Banyak hari ini orang tidak jujur kepada Tuhan.
Sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, saya selalu percaya kepada berkat Tuhan. Walaupun saya tidak membicarakan berkat mujizat, tetapi saya percaya kalau bicara Tuhan kita harus percaya. Jujur, kalau kita butuh Tuhan bilang butuh. Kalau kita butuh penyertaan Tuhan minta sama Tuhan. Kita bicara sama Tuhan. Ada banyak orang menutup-nutupi kebutuhannya dengan tidak jujur. Jujur membuat pertolongan Tuhan turun. Bahkan orang bisa digerakkan Tuhan menolong kita karena kita jujur. Satu contoh saudaraku. Sekali peristiwa misalnya, kita ketemu sama orang. Padahal orang yang bersangkutan, orang ini sudah berdoa dan Tuhan bilang kamu ketemu sama si A. Lalu pergi dan ketemu. Dan waktu bercakap-cakap, ada satu pertanyaan. Apa kabar tentunya gitu ya. Gimana pekerjaan, gimana usaha, gimana pelayanan. Oh baik, haleluya Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang sedang dia pendam. Satu kebutuhan mendasar. Keuangan dan berbagai hal. Tapi karena dia malu dia bilang, oh haleluya Allah dahsyat supaya kelihatan rohani. Kira-kira saudaraku, orang yang sudah diutus Tuhan untuk memberikan berkat itu. Dia akan lihat rasanya salah deh. Ada banyak orang tidak terima berkat Tuhan, kenapa? Tidak mau jujur. Coba seandainya bilang, puji Tuhan Allah hebat. Tapi memang betul hari-hari ini, aku sedang mengalami hal-hal yang sedang aku pergumulkan. Aku sedang berdoa, supaya Tuhan berkati aku. Cocok, Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan memerintahkan saya untuk menemuimu. Ada berkat. Belajar jujur saudaraku. Jujur. Iya katakan iya. Tidak katakan tidak. Jujur. Jangan sampai tidak jujur. Harus ya. Kenapa? Karena kalau tidak jujur bapak kita itu atau si pendusta ya, itu bapak kita itu iblis. Ayo belajar jujur saudara. Jujur dalam banyak hal. Mau diberkati dalam pekerjaan jujur. Diberkati dalam usaha jujur. Dalam pelayanan jujur. Rumah tangga jujur. Harus ada kejujuran. Melayani Tuhan harus dengan kejujuran. Saya mengajak kita semua yuk hari-hari ini jujur di hadapan Tuhan. Kalau saya datang kepada Tuhan, saya akui segala kelemahan saya. Saya akui dengan jujur, Tuhan, aku nggak sanggup. Tetapi aku percaya ada kuasa-Mu yang lebih besar. Aku sanggup menolong Tuhan, pertimbangkan iman. Pertimbangkan pengharapanku. Maka ketika amin, kita bisa melangkah dengan iman. Melangkah dengan pasti. Kenapa? Belajar mengakui. Ada banyak orang sekarang butuh nggak bilang butuh. Padahal meronta-meronta minta pertolongan. Sulit saudaraku. Itu sebabnya ayo belajar jujur. Dalam banyak aspek kehidupan mari kita belajar jujur. Dimanapun itu. Yang penting saudaraku, kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Ya, jujur. Siapa yang baca Alkitab? Angkat tangan. Siapa yang berdoa setiap hari? Angkat tangan. Padahal gak pernah dilakukan. Belajarlah jujur. Belajar jujur saudaraku. Hamba-hamba Tuhan terlebih saya mengingatkan pada kesempatan ini. Seluruh hamba Tuhan siapapun yang akan khotbah ini belajar jujur. Kita ini hamba Tuhan seringkali memerintahkan, memberikan support semangat, motivasi, menabur firman, mengajar kepada jemaat, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Tapi pertanyaannya, jujurkah kita melakukan yang kita perintahkan itu? Apa kita juga melakukan apa yang kita sampaikan? Belajar jujur. Kalau kita minta ayo setia, kita setia. Ayo doa, kita doa. Ayo baca Alkitab, kita baca Alkitab. Inilah jujur saudara. Ya, yang kedua, jujur. Sejuta taat. Taat itu patuh saudaraku, tidak melawan. Ya. Taat itu mau tunduk kepada otoritas, kepada perintah. Itu taat. Taat itu lebih kepada saya mau melakukannya dengan setia. Lebih dari sebuah sekedar perkataan, tapi perbuatan. Sama seperti Yesus dia taat. Sampai taat mati di atas kayu salib. Saudaraku, ayo kunci keberhasilan kita orang percaya. Kunci berkat orang percaya adalah ketaatan. Tanpa ketaatan saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Tanpa ketaatan kita tidak akan memperoleh apa yang sedang kita minta.
Dan tanpa ketaatan kita tidak mampu berjalan menghadapi setiap persoalan. Kenapa? Karena orang taat dia biasanya bertahan dalam menghadapi setiap masalah pergumulan. Kita lihat bagaimana ketaatan Tuhan. Yesus tahu kapan dia ditangkap. Dia berdoa mati-matian sampai menangis, sampai ketakutan. Dia tahu akan ada persidangan, dakwaan, difitnah, dihina, dicemooh, diludahi, dipukul, dicambuk, dikasih mahkota duri, ditusuk lambungnya, dipaku di atas kayu salib. Tapi cuma satu yang dilakukan, taat. Kalau boleh cawan ini berlalu Tuhan, biarlah berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan karena kemauanku. Maukah kita mau melakukan ini? Bicara ketaatan, kita selalu berdoa biar kehendak-Mu yang jadi. Tetapi kita meronta-ronta ketika memang betul kita belum merasakan dan menerima berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, kenapa rencana dan kehendak Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan orang percaya? Karena sudah dibatasi dengan keinginan-keinginan. Kita nggak mau taat. Suruh mengampuni, ada syaratnya. Suruh mengasihi, ada syaratnya. Suruh setia, suruh jujur, ada syaratnya. Nggak mau taat. Dan saya berpesan, taatlah melakukan kebenaran firman. Baca firman. Ayo taat, belajar taat, doa, sembah Tuhan, puji Tuhan, tinggikan Tuhan, baca Alkitab dengan ketaatan. Lakukan perintah Tuhan. Kalau melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan. Jadi seorang hamba, pelayan Tuhan itu hamba. Saudara siapapun yang sedang mendengarkan khotbah ini, saya mau beritahu pelayan Tuhan atau hamba Tuhan adalah merubah nature dosa kepada nature Allah. Artinya apa? Sifat lama duniawi dihapus, ditinggalkan menjadi sifat Allah. Dengan ketaatan. Ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan tidak mau taat. Ada banyak orang percaya tidak mau taat. Itu sebabnya tidak mendapatkan berkat. Diberkati orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa menaruh harapan kepada Tuhan dan tidak berkati. Kenapa? Tidak mau taat persoalannya. Tidak mau taat. Nunggu sebentar, dia nggak mau taat. Dia berontak. Ini sih. Mari saudaraku saya mengajak kita. Sejuta, setia, jujur, taat. Sejuta rasa. Dan kuncinya saudaraku supaya kita juga diberkati Tuhan, bahkan berlimpah-limpah dalam Yohanes 10 tadi, adalah kuncinya rendah hati. Kata atau lawan katanya rendah hati itu sombong, angkuh. Rendah hati itu tidak angkuh, tidak sombong. Jadi lawan katanya sombong, angkuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Terlalu sombong, terlalu angkuh. Ayo taruh harapan kepada Tuhan. Enggak mau. Terlalu sombong. Banyak orang gagal karena tidak punya kerendahan hati. Punya sedikit, merasa hebat. Punya jabatan dikit, rasa lebih. Punya kemampuan sedikit, yang lain tidak ada apa-apanya. Mulai ada kesombongan. Orang yang rendah hati dia akan diangkat oleh Tuhan. Ditinggikan Tuhan. Tapi orang tinggi hati yang congkak itu akan direndahkan Tuhan. Itu sebabnya kesempatan ini saya bilang, ayo kalau mau diberkati Tuhan rendah hati. Kalau minta sama Tuhan ya minta, Tuhan tolong aku Tuhan. Dengan rendah hati. Rendah hati, kalau ngomong sama orang ya, kita bisa menerima kekurangan kelebihan orang. Boleh belajar rendah. Menghargai orang. Orang rendah hati itu bisa menghargai orang. Ya. Tidak meledak-ledak. Dan bisa diberkati Tuhan. Rendah hati. Kita mau belajar dari Yesus lah. Yesus tinggalkan surga sebagai anak Allah, turun ke bumi. 100% dia manusia, 100% dia Allah. Yesus mengambil rupa sebagai hamba.
Tidak menyamakan kesetaraannya dengan Allah. Padahal dia punya surga, punya tahta. Artinya apa? Dia rendah hati. Yesus punya kuasa, waktu dihina, katanya engkau juru selamat. Orang lain kau selamatkan, selamatkan dirimu, diolok-olok. Tapi dengan rendah hati dia bilang, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Wow, kalau kita punya kerendahan hati, rasanya hidup tuh enak, jalannya enak. Gak pernah tersinggung. Orang rendah hati itu gak pernah tersinggung, gak mau tersinggung. Rugi, kecewa, marah. Ya. Orang rendah hati itu enak, saudaraku. Berjalannya enak. Orang rendah hati akan terima berkat Tuhan. Kenapa? Karena diberkati dia gak sombong. Orang rendah hati dia akan dipakai Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia diberkati, dipercaya untuk melayani, dia tidak menjadi sombong. Ditambahkan terus. Ayo saudaraku, punya kerendahan hati. Saya mengajak kepada seluruh umat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, siapapun kita yang melayani. Ini dia kuncinya, rendah hati. Punya kerendahan hati, supaya diberkati dan dipakai, dipercaya lebih lagi. Kemudian rasa. Yang terakhir supaya diberkati Tuhan, bisa mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan adalah sabar. Sabar. Be patient. Sabar. Orang yang sabar diberkati Tuhan. Sabar artinya gini saudaraku, dalam kamus bahasa Indonesia, sabar itu bisa mengendalikan emosi. Menahan emosi. Tidak gampang marah, itu orang sabar. Dia bisa menahan sesuatu, melakukan sesuatu dengan sabar. Ini orang yang sabar ini diberkati Tuhan, saudara. Orang yang sabar itu ketika berdoa, aku percaya Tuhan kau pasti memberkati, aku percaya kau pasti memberi kesembuhan, aku percaya kau menjamah Tuhan, aku percaya engkau senantiasa menjaga melindungi. Waktu dia amin, dia sabar menanti jawaban Tuhan. Karena sesukianya, doa itu sedang tidak memerintahkan Tuhan menurunkan berkat. Saya mau beritahu kepada semua. Ya. Kalau kita berdoa itu tidak sedang menarik berkat Tuhan untuk turun. Apalagi memerintahkan berkat turun. Jangan. Ya. Saya pribadi di Aletheia saya mengajar begini. Waktu kita berdoa adalah sebuah dialog komunikasi bersama dengan Tuhan. Dua pribadi. Ada relasi. Waktu kita ungkapkan, mulai ucapan syukur, puji penyembahan, kemudian kita mengaku dosa kita, lalu ada permohonan. Waktu kita berdoa itu sedang menaikkan kapasitas rohani kita. Hati kita terus naik. Menembus setiap persoalan atap apapun itu. Kemudian sampai kepada Tuhan. Menyentuh hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah tersentuh, kita tidak usah minta, Tuhan tahu. Dan Tuhan kasih berkati. Amin. Sabar. Orang yang sabar pasti diberkati. Kita sering kan dulu dengar kan, orang sabar disayang Tuhan. Orang sabar diberkati Tuhan. Orang yang gak sabar cenderung emosi, marah-marah, tidak bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi. Maunya buru-buru orang yang tidak sabar itu, kerasa gerusu, sulit terima berkat. Ayo sabar, waktu berdoa sambil terima, sambil menanti bagaimana jawaban Tuhan, dengan sabar bisa memuji Tuhan. Sambil bersyukur kepada Tuhan. Ini orang sabar. Tapi kalau nggak sabar dia akan mengeluh, menggerutu. Mana katanya Tuhan jawab? Mana katanya Tuhan akan memberkati? Sekali lagi saudaraku, doa itu tidak menanti jawaban atas yang kita minta. Kalau semua Tuhan kabulkan, emangnya Tuhan itu siapa? Robot yang bisa kita perintah-perintah. Doa itu adalah sebuah komunikasi, ada satu relasi. Kita paham betul siapa dan dengan siapa kita berdoa. Dengan siapa kita bicara. Maka sebenarnya bicara doa itu adalah bagaimana kita bisa menyentuh, membawa hati kita kepada Tuhan. Belajar mendengarkan, dua arah. Kebanyakan kan kita kalau datang sama Tuhan, gak kasih kesempatan Tuhan bicara. Ngomong terus bisa berjam-jam. Begitu Tuhan mau ngomong sudah kabur kita. Tetapi minta jawabannya cepat. Gak pernah sabar. Padahal prosesnya ada. Perjalanannya sampai kita diberkati itu ada yang namanya kesabaran. Sukses itu, keberhasilan itu bukan hasil, tapi proses. Bagaimana kita bisa menjalaninya.
Mujizat itu saudaraku, kalau saudara sedang sakit, bukan waktu sembuh itu mujizat. Tapi waktu sakit bilang, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Begitu amin, saudara bisa bertahan, saudara terima kekuatan menerima, itu namanya mujizat. Saudara bisa kuat dan sabar. Itu kesabaran. Ya. Dan ini pun Tuhan mau buah-buah roh itu bagian dari buah-buah roh. Saudara, kekristenan itu pada akhirnya harus ada buah pertobatan, yaitu buah-buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Ayo sabar. Tuhan itu sabar menanti saudara datang. Ya, saudara nggak pernah datang sama Tuhan, begitu butuh saudara langsung cari dan cepat minta. Nggak mau sabar. Ayo belajar sabar. Jadi sejuta rasa. Ya, tidak akan saya panjang lebarkan khotbah saya. Sejuta rasa. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Sejuta rasa. Setia, jujur, taat, rendah hati, sabar. Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Filipi mencatat, Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya apa saudaraku? Percaya saja. Dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menjadikan kita berkat. Sudah saatnya kita percaya Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dengan sejuta rasa. Setia, jujur, taat, rendah hati, dan sabar. Percayalah bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Ayo setia, jujur, taat, rendah hati, dan sabar. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti, boleh diwartakan hari ini. Tetapi hamba-Mu berdoa seluruh jemaat siapapun mendengarkan khotbah ini dijamah Tuhan. Supaya kami tidak hanya berteriak minta kepada-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak hanya menuntut supaya berkat Tuhan turun. Supaya kami tidak berteriak-teriak supaya Tuhan menolong kami. Tetapi kami membenahi, kami akan memperhatikan apa yang harus kami lakukan. Tugas kami supaya kami belajar setia, taat. Kami boleh jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa rendah hati dan sabar. Kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan supaya mempunyai dan boleh merasakan kasih Tuhan itu. Sehingga mereka mulai hari ini belajar setia, jujur, taat, rendah hati dan sabar. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian sedang berdoa hari ini. Tangkap firman Tuhan, tangkap rema hari ini. Percaya sama Tuhan dan jangan bimbang. Yang engkau harus lakukan adalah setia, jujur, taat, rendah hati, sabar. Maka engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara, ya Roh Kudus terus mampukan kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku. Saya berdoa supaya saudara diberkati. Mulai hari ini kita mau belajar, lakukan, praktekkan apa yang kita dengar. Belajar menjadi orang yang percaya, yang mau setia, jujur, taat, rendah hati, dan sabar. Maka kita diberkati. Dan saatnya kita akan mengadakan pengurapan. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Biarlah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bukan karena minyak. Tapi karena pengurapan-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang luar biasa. Sehingga kami yang dioleskan minyak ini Tuhan mendapatkan kekuatan baru, dapatkan Tuhan kesehatan, bahkan kesembuhan dari sakit penyakit. Dan kami berjalan dalam kepastian, melangkah dengan pasti, karena Tuhan pasti memberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh mentor, kepala keluarga, para imam, pengurus, yang ada di rumah masing-masing, yang beribadah dengan anggota keluarga, Engkau pakai jamaah urapi untuk boleh meloloskan minyak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, mengucap sungguh berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, saya persilakan kepada para mentor, para pengurus, imam-imam, kepala keluarga untuk boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan.
Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan diberkati oleh kebenaran firman tadi. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, supaya memberkati setiap rupiah yang kami beri di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku pasti. Setiap hati kami Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah melihara hidupku.
Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kau telah memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan baik Bapa. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan juga kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan boleh menjamah, mengurapi, memberkati setiap kami. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh merasakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh melakukannya setiap hari, setiap saat di mana kami ada Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Setiap kami yang terikat Engkau berikan kelepasan. Setiap kami yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi, lebih heran, lebih luar biasa hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya. Engkau berkati sekeluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Kau juga Tuhan Yesus pakai mereka lebih lagi sekeluarga Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka saluran berkat-Mu Tuhan, supaya hanya nama Tuhan selalu dipuji melalui keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Supaya melalui gereja ini Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Engkau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok sana. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menjaga, yang memelihara. Kau cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kau jamah urapi berkati kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami pasti mendapatkan kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami ini Bapa. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang mengurapi, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Biarlah kuasa-Mu melingkupi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga virus corona ini Tuhan cepatlah berlalu di bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan melalui kuasa bilur-bilur-Mu, melalui darah-Mu yang telah tumpah. Bangsa kami ini sudah disembuhkan, sudah dimenangkan, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan pemimpin kami. Dari presiden sampai ke RT Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Jauhkan kepada mereka segala penyakit, terlebih-lebih dari virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Supaya apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh mereka berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang cinta damai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Pasien yang sudah kena penyakit corona di luar sana. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan melalui kuasa bilur-bilur-Mu, melalui darah-Mu mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Gereja kami, gereja Aletheia ini Tuhan. Engkaulah yang memberkati Tuhan Yesus gereja kami. Supaya menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Engkau juga yang memberkati Tuhan Yesus setiap lantainya. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Engkaulah yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih dari kuman, virus, bakteri, virus corona ini Tuhan, tidak bisa masuk di dalamnya.
Karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Segala kebutuhan, segala dana yang kami butuhkan dalam gereja kami ini, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang menyediakan buat kami. Bagi Tuhan tiada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti angkat gereja kami, Tuhan pasti berkati gereja kami, Tuhan pasti bukakan pintu-pintu berkat yang sungguh luar biasa atas gereja kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu kami pasti terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, lingkungan kami yang ada, dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan. Berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka juga mau mencari Engkau di tempat kami ini Tuhan. Siapapun mereka yang sudah lama tidak bergereja, yang tidak mempunyai tempat ibadah yang menetap Tuhan, Tuhanlah tuntun langkah kaki mereka menuju ke tempat kami. Kami percaya Tuhan ketika mereka mendengarkan, ada puji-pujian, ada penyembahan kami, ada firman yang ditabur oleh hamba-Mu, mereka pasti terberkati. Sehingga mereka rindu terus untuk masuk di dalam gereja kami. Kami percaya di tahun ini penggenapan mukjizat terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi atas gereja kami. Terima kasih Bapak, kami percaya gereja kami ada di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kerinduan kami selama ini Tuhan Yesus, kami merindukan gereja yang besar permanen supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan, kami rindu untuk memilikinya. Kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berpengharapan dengan Tuhan, ketika kami bergantung dengan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Mukjizat berkat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti mengalir atas gereja kami. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang ajaib. Tuhan Allah yang mempunyai kuasa. Tuhan Allah yang mempunyai kekayaan di surga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Di tahun ini Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Kami imanin dan kami yakinin akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Seluruh pengurus Komisi Pelayan Tuhan, pengerja aktivis, serta seluruh jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kaulah yang menjamah, Kaulah yang mengurapi kami Tuhan. Kaulah yang memberkati kami. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kami dari segala virus, bakteri, virus corona ini terlebih Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga yang menjamah hati kami Tuhan. Terangi hati kami supaya kami memiliki kerendahan hati. Supaya kami memiliki ketaatan, ketekunan, kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.